Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Admin Y. Hari ini kita akan membahas salah satu ikon horor paling legendaris dalam sejarah komik, yaitu Vampirella. Kalian pasti pernah melihat karakter ini, wanita cantik dengan kostum merah ikonik yang sangat minim dan kerah putih tinggi. Namun, di balik penampilannya yang mencolok, Vampirella memiliki sejarah yang rumit, penuh dengan perubahan cerita dan drama antar dimensi yang mungkin belum banyak kalian tahu. Kita akan bedah tuntas semuanya murni dari halaman-halaman komiknya, mulai dari era majalah hitam putih tahun 60-an hingga era modern. Mari kita mulai dari siapa sebenarnya otak di balik karakter ini. Vampirella tidak diciptakan oleh satu orang saja, melainkan hasil kolaborasi beberapa legenda. Konsep awalnya datang dari Forrest J. Ackerman pada akhir tahun 1960-an untuk penerbit Warren Publishing. Namun, desain kostumnya yang legendaris itu digambar oleh seniman wanita bernama Trina Robbins, dan sampul pertamanya dilukis oleh legenda fantasi Frank Frazetta. Cerita pertamanya sendiri ditulis oleh Tom Sutton. Jadi, Vampirella adalah perpaduan ide-ide jenius yang melahirkan sosok vampir yang berbeda dari Dracula pada umumnya. Vampirella pertama kali muncul di komik Vampirella issue 1 yang terbit pada bulan September tahun 1969. Saat itu, formatnya adalah majalah horor hitam putih, mirip dengan Creepy atau Eerie. Uniknya, di penampilan perdananya ini dia tidak diperkenalkan sebagai musuh yang jahat, melainkan sebagai pembawa acara atau host yang mengantar pembaca masuk ke cerita-cerita seram. Sebelum akhirnya dia memiliki petualangannya sendiri sebagai tokoh utama. Dia langsung mencuri perhatian karena pembawaannya yang unik, campuran antara horor dan fiksi ilmiah. Sekarang mari kita masuk ke asal-usulnya yang paling klasik, atau yang biasa disebut era Warren. Dalam versi Vampirella issue 1, diceritakan bahwa Vampirella bukanlah manusia yang digigit kelelawar atau dikutuk setan. Dia sebenarnya adalah alien. Ya, kalian tidak salah dengar. Dia berasal dari sebuah planet bernama Draculon. Di planet ini, darah bukanlah hal yang mengerikan, melainkan air kehidupan. Penduduk Draculon memiliki fisiologi yang mirip vampir, tetapi bagi mereka itu adalah kondisi biologis yang normal. Planet Draculon digambarkan sebagai tempat yang unik di mana sungai-sungainya dialiri oleh darah, bukan air. Namun, planet ini menghadapi krisis besar. Dua matahari yang menyinari planet tersebut, yang bernama Satyr dan Circe, menyebabkan kekeringan yang parah. Sungai darah mulai mengering, dan penduduk Draculon perlahan-lahan mati kehausan. Ini adalah latar belakang yang sangat tragis dan bernuansa fiksi ilmiah, yang membedakan Vampirella dari cerita vampir gotik tradisional yang biasanya berurusan dengan kastil tua dan kutukan kuno. Di tengah keputusasaan itu, sebuah pesawat luar angkasa dari bumi jatuh di Draculon. Pesawat itu bernama Arthur Clarke, sebuah penghormatan untuk penulis fiksi ilmiah terkenal. Vampirella yang saat itu sedang mencari sumber makanan menemukan pesawat tersebut. Dia melihat para astronot di dalamnya memiliki darah di tubuh mereka. Awalnya, naluri bertahan hidupnya muncul, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Dia menyadari bahwa makhluk-makhluk ini berasal dari planet yang sebagian besar permukaannya ditutupi oleh cairan yang bisa menunjang kehidupan kaumnya. Vampirella memutuskan untuk tidak membunuh semua astronot itu begitu saja. Dia justru memanfaatkan teknologi pesawat mereka untuk pergi ke bumi. Tujuannya mulia namun mengerikan. Dia ingin menyelamatkan rasnya yang sekarat. Dia berpikir bahwa bumi bisa menjadi rumah baru atau sumber persediaan bagi kaumnya.
Namun, sesampainya di bumi, dia menyadari bahwa manusia tidak bisa dijadikan sekedar ternak. Dia mulai belajar tentang moralitas manusia dan perlahan berubah menjadi pelindung, bukan penjajah. Ketika sampai di bumi, Vampirella tentu saja mengalami culture shock. Namun, karena kemampuannya beradaptasi, dia segera terlibat dalam dunia supranatural di bumi. Disinilah dia bertemu dengan Conrad Van Helsing, seorang pemburu vampir tua yang awalnya mencurigainya. Hubungan mereka cukup rumit, tapi akhirnya Vampirella justru berteman dengan anak Conrad, yaitu Adam Van Helsing. Adam menjadi rekan sekaligus kekasih Vampirella dalam banyak petualangan memburu monster jahat. Selain Adam, Vampirella juga memiliki rekan setia bernama Pendragon. Pendragon adalah seorang pesulap panggung yang dulunya adalah penyihir sungguhan, namun kekuatannya sudah memudar dan sering mabuk-mabukan. Bersama Pendragon, Vampirella sering berkeliling dunia dengan kedok sebagai asisten sulap yang cantik. Ini adalah cara cerdas bagi Vampirella untuk berbaur dengan manusia tanpa menimbulkan kecurigaan, sekaligus menutupi kekuatan aslinya di balik trik panggung. Padahal semua yang dia lakukan di panggung adalah kekuatan asli. Selama era Warren Publishing ini, musuh utama Vampirella adalah Chaos. Bukan sekedar kekacauan biasa, tapi entitas jahat kosmik yang ingin menghancurkan dunia. Vampirella menjadi pejuang garis depan melawan kekuatan kegelapan ini. Cerita-cerita di era ini sangat fokus pada petualangan, misteri, dan sedikit nuansa erotis yang elegan, tanpa terlalu pusing memikirkan asal-usul magis yang rumit. Dia adalah alien yang menjadi pahlawan super di bumi. Namun cerita komik selalu berkembang. Setelah Warren Publishing bangkrut, hak cipta Vampirella diambil alih oleh Harris Comics di awal tahun 90-an. Disinilah terjadi perubahan besar-besaran atau yang biasa kita sebut retcon. Penulis di era Harris, terutama dalam cerita Morning Stone, mulai mengubah narasi bahwa Draculon sebenarnya tidak pernah ada secara fisik seperti yang Vampirella ingat. Mereka memperkenalkan ide bahwa asal-usul alien itu hanyalah ingatan palsu yang ditanamkan ke dalam pikirannya. Dalam versi baru yang lebih gelap dan religius ini, terungkap bahwa Vampirella adalah putri dari Lilith. Lilith dalam mitologi yang diangkat komik ini adalah istri pertama Adam sebelum Hawa, yang diusir dari Taman Eden karena menolak patuh. Lilith kemudian menjadi ratu para iblis. Jadi Vampirella bukan lagi sekedar alien luar angkasa, melainkan makhluk supranatural yang memiliki darah iblis murni. Perubahan ini membuat karakternya menjadi jauh lebih mistis dan tragis. Diceritakan bahwa Lilith membutuhkan pejuang untuk menebus dosa-dosanya atau untuk tujuan pribadinya sendiri. Ingatan tentang planet Draculon dan sungai darah hanyalah sebuah skenario mimpi yang diciptakan agar Vampirella bisa tumbuh dengan mentalitas tertentu, atau sebagai cara Lilith menyembunyikan putrinya dari musuh-musuhnya di neraka. Sungai darah di Draculon sebenarnya adalah simbol dari sungai darah di neraka, tempat Lilith berkuasa. Ini adalah plot twist yang sangat mengejutkan bagi pembaca lama. Meskipun asal-usulnya diubah, inti karakter Vampirella tetap sama. Dia adalah vampir baik yang melawan vampir jahat. Di era Harris dan kemudian dilanjutkan oleh penerbit Dynamite Entertainment, Vampirella digambarkan sebagai senjata hidup yang menentang takdir iblisnya. Dia terus berjuang melawan saudara-saudaranya, sesama anak Lilith, dan berbagai kultus penyembah setan yang ingin menguasai bumi. Konflik batinnya menjadi lebih berat karena dia tahu dia memiliki potensi jahat yang luar biasa besar di dalam darahnya.
Sekarang mari kita bicara tentang kekuatan Vampirella, karena dia jauh lebih kuat daripada vampir biasa yang sering kita lihat di film. Pertama-tama, kekuatan fisiknya luar biasa. Dia bisa mengangkat beban yang sangat berat, melempar mobil, dan menghancurkan dinding beton dengan tangan kosong. Kecepatan geraknya juga di atas rata-rata manusia atau vampir biasa. Dia bisa bergerak begitu cepat hingga tampak kabur bagi mata manusia biasa, membuatnya sangat mematikan dalam pertarungan jarak dekat. Salah satu kekuatan uniknya yang paling terkenal adalah kemampuan untuk memunculkan sayap. Berbeda dengan vampir yang berubah menjadi kelelawar kecil, Vampirella bisa menumbuhkan sayap besar seperti kelelawar dari punggungnya untuk terbang. Dalam beberapa versi komik, sayap ini bisa muncul dan menghilang sesuai kehendaknya, memberinya mobilitas udara yang sangat tinggi saat bertarung melawan musuh yang terbang atau helikopter musuh. Vampirella juga memiliki tatapan mata yang mematikan, atau kemampuan hipnotis yang disebut The Stare. Dengan menatap mata musuhnya, dia bisa melumpuhkan mereka, membuat mereka tertidur atau memanipulasi pikiran mereka. Kekuatan ini sangat berguna ketika dia ingin menghindari pertarungan fisik atau ketika dia perlu menginterogasi musuh untuk mendapatkan informasi. Namun, kekuatan ini tidak selalu berhasil pada makhluk yang memiliki tekad mental yang sangat kuat atau entitas iblis tingkat tinggi. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat cepat. Luka tembak, tusukan, atau patah tulang bisa sembuh dalam hitungan menit atau jam, tergantung seberapa banyak darah yang dia konsumsi sebelumnya. Namun, dia tidak abadi dalam artian tidak bisa mati. Jika kepalanya dipenggal atau jantungnya dihancurkan total, dia bisa tewas. Di komik Vengeance of Vampirella, dia bahkan pernah diceritakan mati dan kemudian dibangkitkan kembali, yang membuktikan bahwa meskipun sulit dibunuh, dia bukan tanpa celah. Uniknya, Vampirella tidak memiliki kelemahan klasik vampir pada umumnya. Dia tidak terbakar jika terkena sinar matahari. Ini adalah keuntungan taktis terbesar. Dia bisa berjalan di siang hari bolong tanpa masalah, yang seringkali mengejutkan musuh-musuhnya yang mengira dia akan bersembunyi di peti mati saat matahari terbit. Dia juga tidak takut pada bawang putih atau salib, kecuali jika benda suci tersebut dipegang oleh seseorang dengan iman yang benar-benar kuat, dan itu pun efeknya bervariasi, tergantung penulis komiknya. Namun, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan karakternya secara lebih mendalam. Kelebihan utamanya adalah tekadnya yang baja. Meskipun dia memiliki nafsu makan akan darah manusia, dia memiliki kontrol diri yang luar biasa untuk tidak memangsa orang yang tidak bersalah. Dia memilih untuk menyalurkan rasa hausnya dengan meminum serum pengganti atau hanya meminum darah orang jahat. Sifat kepahlawanan ini membuatnya unik karena dia terus-menerus berperang melawan insting alaminya sendiri demi kebaikan. Kelebihan lainnya adalah kemampuan bertarungnya yang serba bisa. Vampirella bukan hanya mengandalkan kekuatan super, tapi dia juga petarung tangan kosong yang ahli. Dilatih oleh berbagai macam guru dan pengalaman bertahun-tahun melawan monster. Dia menguasai berbagai teknik bela diri. Ditambah lagi, dia cerdas. Dia bukan monster tanpa otak. Dia bisa menyusun strategi, menggunakan teknologi, dan menyelidiki kasus layaknya detektif ulung bersama Adam Van Helsing. Sekarang mari bicara tentang kekurangannya. Kekurangan terbesarnya tentu saja adalah the thirst atau rasa haus darah itu sendiri. Jika dia tidak mendapatkan asupan darah dalam waktu lama, dia akan menjadi lemah, kehilangan akal sehat, dan bisa berubah menjadi monster yang tidak terkendali. Ini adalah bom waktu yang selalu dia bawa.
Dalam beberapa cerita komik, musuh-musuhnya sengaja membuatnya kelaparan agar dia kehilangan kendali dan menyerang teman-temannya sendiri, menjadikannya senjata makan tuan. Kekurangan lainnya adalah ketergantungan emosionalnya dan rasa kesepian. Sebagai makhluk yang unik, bukan sepenuhnya manusia, bukan sepenuhnya iblis jahat, dan satu-satunya dari jenisnya setelah retcon Drakulon, Vampirella sering merasa terasing. Dia seringkali terlalu percaya pada orang yang dia anggap keluarga, yang kadang dimanfaatkan oleh musuh. Hubungannya yang rumit dengan ibunya, Lilith, juga sering menjadi titik lemah yang dieksploitasi oleh lawan-lawannya untuk memanipulasi perasaannya. Selain itu, kostumnya yang minim seringkali dianggap sebagai kelemahan dalam pertarungan realistis karena tidak memberikan perlindungan armor. Namun, dalam dunia komik, dijelaskan bahwa kostum tersebut sebenarnya adalah bagian dari identitas dan kenyamanannya untuk bergerak bebas. Meski begitu, secara teknis, kulitnya yang terbuka membuatnya rentan terhadap serangan langsung jika musuhnya memiliki senjata yang cukup kuat untuk menembus kulit supernya yang keras. Kisah hidup Vampirella adalah perjalanan mencari jati diri, dari seorang alien yang rindu rumah menjadi seorang putri iblis yang menolak takdir jahatnya. Dia pernah menjadi anggota kelompok pahlawan super, pernah bekerja sama dengan Dracula, dan bahkan pernah merasuki tubuh orang lain. Setiap era komik memberikan lapisan baru pada kepribadiannya. Dari yang awalnya polos dan bingung, menjadi wanita yang hot, tangguh, sinis, namun tetap memiliki hati emas. Salah satu referensi komik penting yang menunjukkan sisi rapuh dan kuatnya sekaligus adalah seri Vampirella Southern Gothic. Di situ diperlihatkan bagaimana dia berurusan dengan masa lalunya dan lukanya sambil tetap harus melindungi manusia. Atau di seri Vampirella Dracula The Unholy, di mana dia harus bekerja sama dengan musuh bebuyutan sekaligus sosok yang mirip dengannya, menunjukkan kedewasaan karakternya dalam menghadapi ancaman yang lebih besar. Penting juga untuk dicatat bahwa dalam komik-komik terbitan Dynamite Entertainment yang lebih baru, penulis seperti Christopher Priest membawa Vampirella ke arah yang lebih psikologis. Mereka menggali trauma masa kecilnya, hubungannya dengan terapi modern, dan bagaimana dia mencoba hidup normal di kota besar seperti Los Angeles. Ini membuat Vampirella terasa lebih relevan dengan pembaca modern, bukan sekedar simbol seks era 70-an, tapi karakter dengan kedalaman emosi yang nyata. Kesimpulannya, Vampirella adalah karakter studi kontradiksi yang menarik. Dia adalah monster yang ingin menjadi manusia. Dia berasal dari neraka, tapi bertingkah seperti malaikat pelindung. Dia berpakaian provokatif, tapi memiliki moral yang lebih tinggi daripada kebanyakan manusia yang berpakaian sopan di sekitarnya. Asal-usulnya yang berubah-ubah dari alien Drakulon menjadi putri Lilith justru memperkaya mitologinya, memberinya dua sisi sejarah yang bisa digali oleh penulis yang berbeda. Jadi, itulah kisah panjang tentang Vampirella, sang putri Drakulon sekaligus anak Lilith. Dari lembaran hitam putih Warren Publishing hingga halaman berwarna digital masa kini, dia tetap bertahan sebagai salah satu karakter wanita paling tangguh di dunia komik. Dia membuktikan bahwa dia lebih dari sekedar wajah cantik di sampul majalah. Dia adalah pejuang yang tak kenal lelah melawan kegelapan, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam ini. Bagaimana menurut kalian? Lebih suka versi Vampirella sebagai alien atau sebagai putri iblis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like,
komen dan share channel admin Y dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian juga bisa memberikan dukungan dan request pembahasan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih.